Nama Ustadz Farhan, Ustadz pengajiannya diliburkan gak? Oh, untuk Ustadz gas terus Ustadz. Karena beberapa tempat pengajian yang saya isi udah pada libur. Jadi ngikutin libur anak-anak gitu ya. Tapi juga kita memakluminya ya, karena memang kesempatan. Makanya kemarin saya bertanya sama Ustadz Farhan, Ustadz pengajian enggak Ustadz, langsung aja ya, tapi mohon doanya disampaikan oleh beliau. Ustadz Farhan anaknya ya, anaknya sedang dalam keadaan dirawat di rumah sakit. Tadi kemarin menyampaikan, Ustadz mohon disampaikan dan mohon doanya agar juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita sampaikan doa buat putranya Ustadz Farhan ya. Ya Allah ya Syafi' an yashfiyahu ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran jazakumullah. Doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan doa itu balik kepada kita semua ya. Sehingga Bapak Ibu juga diberikan oleh Allah kesehatan, bukan hanya sehat lahir kita dan sehat batin kita. Kalau sehatnya lahir kita, maka salah satunya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk riyadhah, olahraga ya. Nah, tetapi yang perlu kita jaga kesehatan batin kita. Dan kesehatan batin ya, salah satunya dianjurkan oleh Rasulullah SAW, duduklah kita di majelis ilmu, maka kalian akan menemukan ya keimanan. Mudah-mudahan kita semua datang berkumpul di majelis ilmu ini menjadi wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan ini saya ingin membahas tema tentang kelompok manusia yang rugi di dalam Al-Qur'an ya. Kata atau celaka ya, orang-orang yang celaka yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, agar kita terhindar dari kelompok ini. Kata celaka di dalam Al-Qur'an salah satunya Allah sebutkan dengan ungkapan wailul. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata wailul, itu maknanya celaka ya, wail. Dalam bahasa Arab, kata wailul itu digunakan dalam dua keadaan umumnya dalam bahasa Arab. Yang pertama, orang-orang Arab menggunakan kata wailul itu kalau seseorang berada dalam puncak emosi, Pak. Dalam kondisi sedang marah-marahnya, maka biasanya orang Arab mengatakan kata wail. Contoh misal, ketika ada seorang tua atau seorang ibu kesel sama anaknya ya, karena anaknya susah berubah, terus-terusan mengulangi kesalahan, hese dicarek. Maka ketika orang tua melihat anak yang seperti itu, boleh jadi kalimat yang keluar dari lisan orang tua bukan doa, Pak, tetapi kalimat yang keluar dari orang tua bisa jadi celaan ya. Makanya kita mendengar kisah hikayat, walaupun belum tentu benar kisahnya, tentang maling kundang gitu ya. Ya, idealnya, lumrahnya orang tua itu kepada anak adalah menyampaikan doa, kalimat-kalimat positif, tetapi tidak menutup kemungkinan karena kesel orang tua kepada anak ya, bukan doa yang keluar dari lisannya tetapi celaan. Dan ini juga terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, disebutkan dalam salah satu riwayat ketika ada orang tua sakit hati kepada anaknya sampai kemudian si anak ini karena mencuekkan, ya, menelantarkan ibunya, padahal anak yang menelantarkan ibunya ini adalah ahli ibadah. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ketika si anak itu berada dalam kondisi sedang mengalami sakaratul maut, maka si anak ini susah nyawanya terlepas daripada jasadnya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya? Barangkali ya si anak ini masih punya orang tua. Maka sahabat Rasulullah ini mencari ke satu pelosok tempat, akhirnya ditemukan menurut informasi bahwa si anak ini punya seorang ibu. Tapi saking sakit hatinya si ibu ini kepada anaknya, ketika disampaikan oleh para sahabat, wahai ibu, sesungguhnya anakmu sedang dalam keadaan sakit, sedang mengalami kondisi sakaratul maut. Maka jawaban ibu apa? Itu bukan anakku. Mas, saking sakit hatinya, sampai sahabat itu balik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tetap si ibunya tidak mau mengakui dia anaknya, tidak mau memaafkan apalagi. Maka sampaikan kata Nabi keesokan harinya, karena seorang ini sedang mengalami kondisi sakaratul maut. Sementara Nabi SAW, jangankan orang fasik, orang yang beriman pun, ya, kata Nabi SAW, ya, mengalami sakitnya sakaratul maut. Sampaikan kata Rasulullah kepada si ibu itu, kalau tidak mau mengakui dan memaafkan kesalahan anaknya, maka Rasulullah yang akan membakar hidup-hidup. Ya, tapi akhirnya luluh juga nih seorang ibu. Ya, akhirnya dimaafkanlah kesalahan anaknya. Nah, ini membuktikan, ya, bahwasanya kadang dari seorang orang tua, lisannya orang tua bukan kalimah doa, tetapi bisa jadi kalimah yang keluar dari lisan orang tua itu celaan. Ya. Nah, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, semarah apapun, sekesal apapun, mudah-mudahan kalimat yang keluar dari lisan kita bukan celaan tetapi doa buat anak-anak kita. Ya. Dan ini teringat salah satu kisahnya Imam Sudais, Imam Masjidil Haram. Ya. Ya. Ketika saat itu orang tuanya sedang membuat adonan kue, ya, Imam Sudais di saat masih kecil, yang namanya anak-anak, hanya mainan adonan orang tuanya, kue yang dibuat kue itu, sampai kemudian tumpah. Orang tuanya marah. Ketika marahnya, apa kalimat yang keluar dari lisan ibunya? Sudais sing jadi imam Masjidil Haram. Akhirnya Imam Sudais itu termasuk imam paling tua, Pak. Imam paling tua kalau tidak salah di Masjidil Haram itu imam ada 8 lah. Nah, imamnya, ya, ketua imam Masjidil Haram itu sampai sekarang Imam Sudais. Makanya Bapak Ibu bisa mendengarkan bacaan Imam Sudais itu hari Sabtu, Ahad, pada maghrib, pada isya. Karena dijadwal di sana, Pak, imamnya, kalau tidak salah, ya. Alhamdulillah di sini Pak Haji ada yang mau berangkat, ya, liburan ke tanah suci, ya. Ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, Pak Haji, ya, dan insya Allah umrohnya menjadi umroh yang makbul. Nah, kembali ke tadi, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika dalam bahasa Arab, umumnya orang-orang Arab, ketika orang tua melihat kesel anaknya, Pak, marah, ya, maka kalimat yang keluar dari orang tua kepada anaknya apa? Wailaka, wailaka, amin. Ya, sungguh celaka kamu. Saking kesalnya orang tua, ya. Wailaka, amin, celaka kamu. Kenapa kamu tidak beriman? Ya. Ini disampaikan oleh seorang tua yang sedang dalam puncak amarahnya. Maka satu, dalam bahasa Arab kata wail digunakan, ya, oleh seseorang dalam kondisi puncak amarah. Nah, disebut wail. Ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Yang kedua, ya, kata wail dalam bahasa Arab itu digunakan
di saat seseorang menyesali sesuatu dan sesuatu yang disesali itu tidak akan pernah kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh jadi ada orang menyesal ya, tetapi sesuatu yang disesali akan kembali, bahkan bisa lebih baik, bisa lebih bagus ya, Allah hadirkan kepada kita. Contoh misalnya, saat itu kenapa saya tidak beli rumah itu, gitu kan? Menyesal. Tetapi boleh jadi ya, Allah berikan kemudian yang lebih baik daripada rumah yang kita inginkan. Menyesal awalnya, tapi akhirnya bukan menyesal ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika ada orang yang menyesali sesuatu dan sesuatu yang disesali itu tidak akan pernah kembali, gitu. Ada memang Ustaz? Ada ya. Misal contohnya lah gitu. Kalau ada seorang istri ya, yang mana seorang istri itu tidak mampu menjaga kehormatan akhlaknya. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ciri wanita solehah itu fassalihatu qanitatun hafizatun lima ghaibi bima hafizahullah. Kata Allah dalam Al-Quran, wanita solehah itu adalah yang taat kepada Allah, yang taat kepada suaminya, dan mereka mampu menjaga harga dirinya, mampu menjaga hartanya di saat suami tidak ada ya. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu ya, kadang suami itu ada yang kerja di luar kota ya. Sekarang modelnya begitu banyak ya. Ya termasuk ketua DKM nih kan, luar kota gitu kan. Kadang pulang bisa jadi ada yang seminggu sekali, kadang pulang ada yang 2 minggu sekali, kadang pulang sebulan sekali. Maka seorang wanita soleha di saat suami tidak ada lil ghaibi ya, maka seorang istri harus menjaga akhlaknya, menjaga kehormatannya, dan menjaga hartanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengisi pengajian di salah satu perumahan, lalu kemudian DKM-nya mewanti-wanti. Kata DKM-nya, Ustadz tolong bahas tentang wanita istri. Kenapa? Supaya si istri itu menjaga akhlaknya. Emang kenapa? Di sini ya tadi ya, suami bekerja di luar kota, istrinya kemudian bisa bermain mata. Gitu. Jadi yang punten Bapak Ibu sekalian, fenomena selingkuh bukan hanya dilakukan oleh suami, betul nggak Pak? Kadang bisa juga dilakukan oleh istri. Makanya ada istilah apa, pelakor, ya gitu kan, istri. Ya, nih ini masih sebagai gambaran contoh saja. Ya, dan itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian, baik yang berbuat itu laki-laki suami atau perempuan. Ketika seorang istri dia tidak mampu menjaga akhlaknya, menjaga kehormatannya, lalu kemudian dia berbuat bermain mata dengan laki-laki lain misalnya, akhirnya ketahuan sama suaminya. Pak, umumnya kalau suami mengetahui istri begitu marah nggak Pak? Aduh, bisa jadi Pak ya, dia melihat istrinya begitu, saking emosinya, suami udah jauh-jauh meninggalkan keluarganya untuk menafkahi keluarganya, tahu-taunya istrinya selingkuh misal. Maka saat itu suami mengatakan, langsung aja, bukan talak 1 Pak, bisa jadi langsung mengatakan, aku talak kamu dengan talak 3. Maka kemudian si istrinya menyesal, ya menyesal. Dia telah berbuat dosa, telah berbuat khilaf, salah, tetapi suaminya mengatakan talak. Kalau suami sudah mengatakan talak 3, gimana Pak secara syariat? Bisa balik nggak? Kalau talak 1 bisa gampang rujuknya talak 1 ya, mempergauli suami istri ya, bergaul suami istri, udah rujuk tuh itu. Talak 2 begitu. Talak 3 rujuknya nggak begitu, harus nikah dengan orang lain dan bukan main-mainan gitu ya. Maka penyesalan itu ya, sesuatu yang disesali dan susah kembali atau tidak akan kembali, maka itu dalam bahasa Arab disebut dengan wail. Dan umumnya Bapak Ibu sekalian, penyesalan yang tidak akan pernah kembali kapan? Di saat orang menyesal di hari akhirat.
Ya. Penyesalan seseorang di hari akhirat nggak akan pernah kembali. Ya. Makanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, ada orang yang menyesal, Allahumma Rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ya. Ya, fa'as-saddaqa wa qalu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaqa, enggak usah lama, sebentar aja agar aku bisa sedekah. Bisa enggak, Pak? Enggak bisa. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan ada orang yang menyesal di hari akhirat supaya dikembalikan ke dunia bukan untuk apa-apa, hanya untuk sholat 2 rakaat. Bisa enggak? Enggak bisa. Bapak Ibu sekalian, ini penyesalan yang dalam bahasa Arab itu disebutnya dengan wail. Sehingga maknanya apa? Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Yang pertama, yang marah bukan makhluk, yang marah bukan pasangan kita, Bapak Ibu sekalian, tetapi ketika Allah mengatakan wail, yang marah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kita, yang menggenggam nyawa kita, lalu kemudian Allah katakan wail, celaka kamu. Ya. Yang pertama. Yang kedua, ketika Allah menyebutkan kata wail, artinya apa? Nanti kalian akan menyesal, kata Allah. Dan penyesalan kalian di hari akhirat, ya, sekalipun kalian merengek, merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sedikit pun apapun yang kalian sesali tidak akan pernah kembali. Inilah orang-orang yang disebut dengan wail, celaka. Bukan kata-kata anak-anak orang-orang anak Bandung, well. Tapi wail. Nah, makanya dalam hadis Nabi menyebutkan ada neraka wail. Dalam hadis, apa itu neraka wail? Ya, neraka yang posisinya berada dalam kerak neraka jahanam. Disebutkan dalam hadis sampai-sampai jahanam saja, ya, memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah dari panasnya neraka, dari dahsyatnya neraka wail. Masya Allah, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ketika kita mendengar kalimat wail dalam Al-Quran yang selama ini biasa-biasa saja, ternyata wail ini ada sesuatu yang berat bagi kita, ya. Allah mengatakan celaka, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang Allah katakan wail? Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapa mereka yang celaka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Nah, saya ingin menyampaikan, ternyata subhanallah, ya, ini menjadi renungan muhasabah di akhir tahun kita. Ya, ternyata Allah bukan hanya mengatakan yang celaka itu mereka yang membunuh, mereka yang berbuat zina, yang meminum khamar. Lah, enggak begitu kata Allah. Tetapi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang disebutkan celaka boleh jadi itu mengenai diri kita masing-masing. Ya. Atau Allah katakan celaka di dalam Al-Quran sesuatu dosa, ya, yang dianggap biasa oleh kita, tetapi Allah katakan dalam Al-Quran wail. Nah, yang pertama misalnya Allah sebutkan yang celaka itu siapa? Dalam Quran surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Masya Allah, ya. Kata Allah wail, celaka. Siapa yang Allah katakan celaka dalam surah ini? Humazah, lumazah. Apa itu humazah? Kalau kita lihat tafsirannya, humazah itu orang yang menceritakan keburukan saudaranya, yang diceritakan itu tidak nampak di hadapannya. Nah, itu hampir sama dengan ghibah, Pak. Ya. Kata itu bisa nggak dilakukan oleh kita? Mungkin, ya, bisa juga dilakukan oleh orang yang suka ibadah, bahkan bisa juga dilakukan oleh ahli ilmu, menceritakan keburukan saudaranya sekalipun ke orang yang diceritakan tidak nampak di hadapannya. Itu namanya humazah. Celaka nggak, Pak?
celaka, Masya Allah. Ya, Ustaz, boleh nggak kita menceritakan keburukan orang lain? Boleh. Siapa yang dibolehkan menjelekan keburukan-keburukan, ya, keburukan musuh Allah? Boleh itu. Ya, orang Yahudi misalnya musuh Allah, nggak masalah. Ya, makanya alhamdulillah kemarin ada TNI, tentara netizen Indonesia, Pak. Ya, ada jihad julid fisabilillah gitu kan, nggak masalah. Kita kalau musuh Allah. Tapi yang kalau kemudian kita menjelekkan saudara kita, ini yang kata Allah di dalam Al-Quran perumpamaannya, antakula lahman akhihi mayyitan. Mereka seperti hanya memakan bangkai daging saudaranya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, ini renungan buat kita, harus mampu menjaga lisan kita. Ya, mungkin kita suka sholat, mungkin kita juga ahli ibadah, ahli majelis ilmu, tapi hati-hati, ya, ma yalfidhuhu illa ladaihi raqibun atid. Hati-hati setiap lafaz yang keluar dari lisan kalian, karena akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Apalagi Nabi mengatakan, aktsarul khataya ibni Adam fi lisanihi, kebanyakan dosa anak-anak Adam itu disebabkan karena lisannya. Ya, itu namanya apa? Humazah. Yang kedua, siapa yang Allah katakan celaka? Humazah, lumazah. Apa itu lumazah, Bapak Ibu? Lumazah itu orang yang suka mencela, menghinakan, mencela, dan orang yang dicela itu ada di hadapannya. Itu namanya lumazah. Jadi bedanya humazah sama lumazah. Biasanya orang yang mencela, menghinakan, ya, kata Allah ini di dalam ayat lanjutannya, yang punya peluang, potensi orang merendahkan, orang menghinakan, kemudian mencela, kata Allah, allazi jama'a malau wa addadah, yaitu mereka yang suka mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya. Maka kecenderungan orang yang berlebihan harta, orang yang kedudukannya lebih tinggi, maka itu peluang untuk lumajahnya sangat besar. Itu kata Allah di dalam Al-Quran, ya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita bukan termasuk orang-orang yang alladzi jama'a mala wa addada. Kenapa? Karena orang yang alladzi jama'a mala wa addada bukan hanya mereka yang punya kecenderungan berbuat dosa lumazah, mencela, menghinakan, merendahkan orang lain, tetapi disebutkan orang-orang yang alladzi jama'a mala wa addada, yang senantiasa mengumpulkan dan menghitung-hitungnya terus, ya, itu akan menghambat datangnya petunjuk hidayah dari Allah ke dalam hatinya. Jadi salah satu yang menghambat hidayah Allah sampai kepada hati seseorang itu adalah alladzi jama'a mala wa addada. Hidupnya itu disibukkan mengumpulkan, menghitung, mengumpulkan, menghitung, lalu kemudian tidak digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi pada sahabat Nabi, Bapak Ibu. Siapa? Yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda itu, ya, termasuk sahabat yang mutaakhirin. Masuk Islamnya itu belakangan, Mbak. Sementara Abu Darda di Madinah, dia punya teman dekat, teman bermainnya, teman dekat, teman bermainnya, semuanya masuk Islam. Hanya Abu Darda yang belum masuk Islam. Apa yang menjadi sebab Abu Darda susah mendapat hidayah dari Allah? Disebutkan dalam salah satu riwayat, Abu Darda ini orang kaya, Pak, saudagar kaya. Sehari-harinya alladzi jama'a malau wa addada. Maka disebutkan dalam salah satu riwayat, ada teman dekatnya, teman bermainnya, ya, CS-nya Abu Darda saat itu namanya Abdullah bin Rawahah. Ketika Abdullah bin Rawahah datang ke rumahnya Abu Darda, ya, dan saat itu Abu Darda sedang tidak ada di rumah.
Karena saking dekatnya Abdullah bin Rawaha dengan Abu Darda, Abdullah bin Rawaha itu sangat mencintai Abu Darda supaya ingin masuk Islam. Ketika Abu Darda sedang tidak ada di rumah, maka disampaikan kepada istrinya Ummu Darda, "Wahai Ummu Darda, bolehkah aku memasuki rumahmu?" Karena saking sudah dekatnya, diizinkan oleh istrinya Abu Darda. Maka masuk ke rumahnya Abu Darda. Ketika masuk ke rumahnya Abu Darda, yang dituju kamarnya langsung Abu Darda. Ya. Ketika masuk kamarnya Abu Darda, Masya Allah, ya, bukan hanya harta, tetapi bahkan di dalamnya banyak patung-patung. Gitu. Jadi Pak, Abu Darda itu saking cintanya, sayangnya sama patung yang dia sembah. Patungnya itu ditempatkan bukan di ruangan khusus, sampai di kamarnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika melihat banyak patung di kamarnya Abu Darda, ya, karena berangkat dari kecintaan Abdullah bin Rawaha supaya teman lamanya ini ingin masuk Islam. Bapak Ibu, maka patung-patung yang ada di rumahnya Abu Darda dihancurkan semuanya. Dihancurkan, Pak, patung-patung itu. Ketika patung-patung itu dihancurkan, persis ketika seperti Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, ya. Ketika hancur itu, maka istrinya Abu Darda mengatakan, "Ya Abdullah bin Rawaha, halakatni. Wahai Abdullah bin Rawaha, engkau telah menghancurkan kami." Datang Abu Darda kemudian hari, Abdullah bin Rawaha sudah pergi meninggalkan rumahnya. Ketika melihat seperti itu, marahnya Abu Darda. Tuhan yang selama ini dicintai, dihormati, disembah, hancur semuanya. Tetapi dalam kondisi emosi muncul lintasan pikiran dari Abu Darda. Apa lintasan pikirannya? Kalau seandainya ada sedikit kebaikan pada patung itu, kalau ada bahaya yang mengancamnya, pasti dia akan membelanya. Tuhan, ya. Persis kayak Ka'bah ketika mau dihancurkan, Pak. Ka'bah ini kan Baitullah, tempat suci, gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ada pasukan Abraha mau menghancurkan Ka'bah, maka Allah yang menjaganya, kan begitu. Tayron ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Tetapi apa yang terjadi pada Abu Darda? Tuhan yang selama ini disembah, dipuji, dipuja, kemudian diibadahi, ternyata ada musibah, dihancurkan, ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dari saat itu sadar, dia masuk Islam. Bapak Ibu sekalian, maka salah satu sebab Bapak Ibu yang Allah muliakan menjadi penghalang hidayah Allah kepada hati seseorang itu adalah alladzi jama'a malau wa adada. Ketika orang itu senantiasa mengumpulkan dan menghitungnya, dia lupa dengan bekal akhiratnya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Walaupun kita mengumpulkan, mencari, menghitungnya, bukan kemudian untuk kepentingan semata-mata duniawi, tetapi mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang yatasaddaqun, orang-orang yang bisa mensedekahkan sebagian harta. Kenapa? Karena inilah yang akan menolong kita, insya Allah. Maka Bapak Ibu, yang pertama yang Allah katakan celaka, ya, siapa? Humazah, lumazah. Maka dosa lumazah, dosa humazah itu dosa yang bisa dilakukan oleh kita. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wailul, sungguh celaka mereka. Satu, ya, yang dikatakan celaka di dalam Quran surat Al-Humazah. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celaka. Siapa yang Allah katakan celaka dalam ayat ini? Mutaffifin. Siapa mutaffifin? Ini kita sebelum kita melihat penjelasan Allah di dalam Al-Quran, kita lihat secara bahasa dulu. Al-Mutaffifin dalam bahasa Arab itu berawal dari kata toffafa. Apa itu makna toffafa? Ya, paling tidak ada dua makna toffafa dalam bahasa Arab. Ya, toffafa itu secara umum, ya, bermakna kesalahan yang dianggap remeh.
Nah, tofafa itu kesalahan yang dianggap remeh. Dalam bahasa Arab, kalau seseorang punya rumah, lalu rumah itu punya halaman. Biasanya di halaman ada pagar misalnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang masuk ke halaman rumah bukan melewati pintu pagar, tapi loncat ke pagar. Kan tersopan Pak ya teh. Betul nggak? Yang sopan itu kalau dia masuk ke halaman rumah dan masuknya melewati pintu pagar. Nah, dalam bahasa Arab, kalau orang masuk ke halaman rumah loncat lewat pagar nggak sopan, itu namanya tofafa. Itu mana yang pertama. Jadi nggak sopan. Atau kecenderungan yang kedua, orang loncat pagar bukan tidak sopan, mungkin ada niat jahat, mau mencuri misalnya ya. Makanya dalam bahasa Inggris pencuri disebut apa? Thief. Betul nggak Pak? Thief itu pencuri. Makanya banyak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sebetulnya serapannya diambil dari bahasa Arab ya. Nah, satu itu makna tofafa. Makna tofafa yang kedua dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, kalau kita kedatangan tamu, yang lumrah, kalau kita kedatangan tamu, kalau kita tidak mampu menghidangkan hidangan-hidangan yang baik, paling tidak memberikan minum air. Nah ini lumrah Pak. Saya dikasih minum tadi begini, ini lumrah. Ya, lumrah itu ya ideal segini. Tapi ini orang memberikan air ke tamu, tetapi airnya 1/4 atau setengahnya. Lumrah nggak Pak? Lumrah nggak lumrah Pak? Ya, maka tamu yang datang piraku cai gitu, sampai dikasihnya 1/4 atau setengahnya. Nah, dalam bahasa Arab orang memberikan sesuatu yang tidak lumrah, gitu kan? Memberikan minum ya yang enggak lumrah, hanya setengahnya itu atau 1/4-nya, itu dalam bahasa Arab namanya tofafa. Jadi maknanya Bapak Ibu sekalian, tofafa itu kesalahan yang dianggap remeh, enggak lumrah lah begitu umumnya. Nah, bagaimana definisi Allah menurut Allah di dalam Al-Quran Al-Mutaffifin ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, sungguh celaka mereka mutaffifin. Siapa mereka mutaffifin? Ada dua dalam ayat ini. Yang pertama, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Yang pertama kata Allah yang disebut dengan mutaffifin itu adalah mereka yang membeli sesuatu, lalu sesuatu yang dibelinya itu ketika sudah ditimbang pas, orang yang membeli ini ingin menambahkan sedikit, nggak banyak Pak. Karena ini umumnya ibu-ibu, hati-hati nih ibu-ibu ya. Ya, saya pernah tuh menemani istri kalau ke pasar, lihat ibu-ibu macam-macam. Udah beli sesuatu, ibu-ibu teh karohoan, penasaran mungkin ibu-ibu. Ketika sudah ditimbang 1 kilo, mang tambahnya ya. Nah, ngarawu ngambil begitu tuh. Kalau ingin tambahnya nggak akan mungkin nambahnya 1/2 kilo, sedikit aja tuh. Mang tambahnya belum yang dicoba anak. Nah, itu namanya mutaffifin. Ya, hanya ingin menambah sedikit, yang padahal itu bukan haknya. Ibu hati-hati ya. Kalau misalnya mang tambahnya ya, walaupun tuh penjual itu mengatakan ya, bisa jadi iyahnya teh kapaksa tah. Gitu kan? Bisa juga. Sempat ada satu kejadian Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, kalau saya sedang ngebimbing jamaah umroh, orang Arab itu penjual, pedagang itu kan suka mengatakan begini, halal, halal. Betul nggak Pak? Ya. Ini orang-orang kita, ini jamaah kita apa? Udah sebut halal, pada belum datang. Udah begitu dicobaan berkali-kali. Kelihatan ini pengalaman Pak. Udah dicobaan berkali-kali, udah begitu melimah henteu. Ya. Sampai penjualnya marah. Yang tadinya ngomong halal, haram, haram. Jadi artinya apa? Mutaffifin tuh begitu tuh. Ya. Bapak Ibu sekalian, maka hati-hati Bapak Ibu yang Allah muliakan. Walaupun sedikit,
menambahnya, ya maka tadi hal yang dianggap sepele sama kita, keburukan yang dianggap sepele, tetapi kata Allah, wail, celaka mereka. Masya Allah. Dan ini pernah terjadi pada kisahnya pada seorang tabi'in ketika membeli kurma untuk perjalanannya, untuk bekal perjalanannya, yaitu Ibrahim bin Adam. Ketika dia membeli kurma, lalu ada satu kurma yang jatuh. Kemudian satu kurma yang dijatuh itu dimakan sama dia tanpa seizin, gitu kan? Satu kurma. Sampai kemudian dia mendapat ilham, karena ini seorang ulama besar, kasihan nih Ibrahim bin Adam, disebabkan karena satu butir kurma Allah enggak lagi mengijabah doanya. Masya Allah. Hati-hati Pak, hanya sedikit makanan. Itu al-mutaffifin yang pertama. Yang kedua, kata Allah di dalam ayat ini, siapa mereka al-mutaffifin? Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Kalau tadi pembeli, di ayat ini Allah mengatakan penjual yang menjual barang dagangannya lalu kemudian mengurangi takaran timbangannya sedikit Pak, nggak banyak ya. Biasanya orang mengurangi takaran nggak sampai setengah kilo Pak ya, sedikit juga, hanya seperberapa onsnya ya, tetapi mereka berbuat mutaffifin yang seperti itu. Maka kata Allah, wail, orang yang berbuat curang termasuk mutaffifin yang berbuat kecurangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka hati-hati. Ini bisa nggak terjadi sama kita Pak? Bisa juga terjadi sama kita Bapak Ibu sekalian. Kita ingin untung sendiri lalu merugikan orang lain. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, hati-hati dengan wailul lil mutaffifin ya. Kalau tadi wailul likulli humazatil lumazah mungkin termasuk kategori dosa, ngomongin kejelekan orang. Lalu yang kedua, wailul lil mutaffifin, kategori dosa walaupun dianggap remeh oleh kita. Bapak Ibu, sekarang ada orang yang wail bukan karena dosanya tetapi karena ibadahnya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Masya Allah, naudzubillah, celaka kalian yang sholat. Bapak Ibu ya, apa hikmahnya Bapak Ibu? Ternyata ibadah kita ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Jangankan di akhirat menjadi penolong kita, di dunia saja ada orang yang ibadahnya, salatnya, zikirnya, apapun ibadahnya tidak menolong dirinya di dunia, apalagi di akhirat. Kenapa? Karena ibadahnya wail, celaka. Siapa mereka yang celaka dalam ibadahnya? Satu, ibadah yang dilakukan niatnya bukan karena Allah. Celaka tuh itu. Ibadah yang dilakukan ketika melakukannya lalai. Ya. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita sudah merasa puas dengan ibadah kita. Ya. Ya. Sehingga ada perasaan ya dari diri kita supaya ibadah kita ini menjadi ibadah yang khusyuk walaupun berat. Maka kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, ya. Wa innahu lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang demikian itu berat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar, salat itu kata Allah yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang-orang yang khusyuk? Orang-orang yang menyambungkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beribadah yang khusyuk itu adalah mereka yang di saat beribadahnya hatinya nyambung dengan Allah. Khawatir kita sholat tapi hatinya nggak nyambung dengan Allah. Itu yang disebut dengan lalai. Bukan hanya melalaikan waktu. Boleh jadi orang itu tepat waktu sholatnya, tetapi di saat ibadahnya hatinya tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti itu pun kategori lalai dalam ibadah. Bapak Ibu sekalian, itu yang Allah sebutkan wail, celaka, ya.
Naudzubillahi min dzalik. Yang terakhir, yang keempat, Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-22. Siapa mereka yang dikatakan celaka? Fawailul lil qasiyati qulubuhum an zikrillah. Sungguh celaka mereka yang hatinya keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin. Maka siapa yang hatinya keras, susah dari mengingat Allah, sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelembutan hati. Kalau hati sudah disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Maka Allah jadikan mereka itu cintanya, kalau hatinya sudah diterangi oleh cahayanya Allah, maka Allah jadikan hati mereka itu cintanya bukan kepada dunia, cintanya bukan kepada materi, harta, tetapi kata Allah, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Dan Allah jadikan mereka cintanya kepada keimanan. Siapa orang yang mencintai keimanan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, maka Allah akan jadikan indah dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat ini yang menjadikan kita menikmati hidup, di saat Allah berikan rezeki kita menikmatinya. Bahkan ada orang yang Allah berikan musibah, ujian, bukan dia berkeluh kesah dengan ujian musibahnya, tetapi dia bisa menikmati ujian dan musibahnya itu. Siapa mereka? Yang habbaba ilaikumul iman, yang mencintai keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, kata Allah, hidupnya akan indah. Orang yang sudah mencintai keimanannya, kata Allah di ayat di kalimat berikutnya, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Orang kalau sudah mencintai keimanannya itu, maka mereka akan membenci berbagai macam bentuk kekufuran, kefasikan, dan membenci berbagai macam perbuatan maksiat, dosa. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, jangan sampai hati kita keras membatu, ya. Sudah penyakit, bertambah penyakitnya, sehingga Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit, tetapi kemudian dia tidak bersihkan hatinya itu, sehingga semakin bertambah penyakitnya, sehingga hatinya membatu. Kata Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Sungguh celaka mereka yang hatinya keras, sehingga lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang Allah katakan celaka, ya. Dan Allah menyebutkan dalam ayat-ayat tadi yang saya sampaikan, ternyata yang Allah sebutkan celaka itu bisa terjadi sama kita, ya. Bisa terjadi sama orang yang suka ke masjid, orang yang suka datang ke majelis ilmu, sehingga insya Allah mudah-mudahan sebaliknya kita mendapatkan rasyidun, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan, menjadi muhasabah diri bagi kita, agar kita tidak menyepelekan dosa yang dianggap remeh oleh kita, karena semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita melewati tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi insyaallah, ya. Wallahu a'lam bisawab wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali ada yang mau ditanyakan. Biasanya nih ada jamaah gitu. Enggak apa-apa. Iya, mangga silakan. Iya, enggak apa-apa Pak. Satu cukup ya, diwakili. Iya. Ini di luar topik Pak, tapi trending topik Pak.